anak negeri tuh tawuran, berandal gitu-gitu. Ya, bener Gue banget. tuh pokoknya kalau denger orang ngomong terus bisa aja gitu langsung disebut. Kalau gue ngerasain kita tuh gue kasih suatu kata, lu tebak itu katanya artinya apa atau resapan dari kata apa gitu. Kita tuh negeri kadang-kadang anggap swasta tuh tanda kutip agak-agak sombong. Bener gak sih katanya swasta tuh elit banget. Oh my god. Gitu, gila. Jangan mengkubu-kubukan antara swasta dan negeri. Halo guys, balik lagi di Super Stage episode 6. Nama gue Rebecca, di sini gue yang akan nemenin kalian di episode Super Stage terakhir nih. Tapi jangan sedih karena narasumber dan bintang tamu hari ini gak kalah seru dari episode-episode sebelumnya. Boleh kali guys, kenalan dulu kita. Oke, mungkin gue mau perkenalan dulu kali ya. Oke, jadi di sini nama gue Farah Atlal Putra. Gue tuh dari SMA 61 Jakarta. Jadi di sini gue tuh cerita dari pihak negeri gitu. Dan kalau misalnya lu pengen tahu, IG gue @farah_atala. Oke, lanjut ke gue ya. Nama gue Faisal Rifki Alamudi. Gue satu sekolah sama Farel di pihak negeri juga. Instagram gue @faisal.alamudi. Kalau tadi udah ada dari pihak negeri, gue perwakilan dari swasta. Nama gue Wenda, gue dari SMA Regina Pacis Bogor. Dan kalau kalian mau tahu Instagram gue @wenda29. Oke, tapi kayaknya nggak seru deh kalau misalnya swastanya sendirian. Jadi gue adalah perwakilan dari swasta juga. Nama gue Rebecca dari SMA Regina Pacis Bogor. Instagram gue Rebecca SMTP. Oke, udah cukup kali ya perkenalannya. Kalau mau langsung nanya-nanya lebih lanjut nanti aja kali terakhir. Sekarang gue mau nanya dulu dong. Kan kalian nih ada dari dua kubu lah ya istilahnya yang berbeda. Faisal sama Farel dari negeri, Wenda dari swasta. Sebenarnya tuh yang bikin beda dari antara SMA khususnya nih ya, negeri sama swasta tuh apa sih? Dari Farel dulu deh atau enggak Faisal? Oke, gue dulu kali ya, Sal ya. Oke, silakan. Nah, kalau misalnya menurut gue sendiri, negeri sama swasta tuh kalau misalnya lu mau bedain ya, itu tuh mungkin dari isinya nggak sih? Jadi kalau misalnya selain dari mungkin secara struktural dari sekolahnya sendiri, menurut gue tuh lebih menonjol dari isi sekolahnya sendiri. Mungkin dari kayak stereotip atau mungkin dari tipe-tipe muridnya gitu yang biasanya tuh diasumsi-asumsi sama masyarakat luas. Menurut gue sih perbedaan paling menonjol dari swasta negeri itu. Menurut lu gimana, Sal? Iya sih, bener banget kalau kata Farel sih, lebih ke anak-anaknya gak sih? Kayak Iya, bener banget tuh. anak negeri tuh tawuran, berandal gitu-gitu. Mungkin itu dari perspektif anak swasta ya, gue juga gak tahu ya. Kalau misalkan dari Wenda gimana? Kalau tadi kata lu kan kayak dari anak-anaknya sih. Kalau menurut gue juga ya kayak gitu. Kalau misalkan kalau swasta tuh kayak dibilangnya anak-anaknya elit. Terus kalau misalkan negeri tuh berandalan, gak juga sih. Sebenarnya kayak ya sama-sama aja lah. Gitu. Itu lebih ke persepsi sama asumsi orang-orang luar aja kali ya. Iya, betul. Masih di dalam nih. Oke. Jadi secara general sebenarnya sama-sama aja lah ya, cuma yang bikin beda orang-orangnya doang. Iya. Oke. Tapi gue mau nanya dulu dong, Faisal sama Farel tuh kelas berapa sih? Kalau dari gue sendiri, gue sama Faisal tuh kelas 11 SMA sekarang. IPA apa IPS? Gue IPA. Gue IPS. Wenda kelas berapa? Kalau gue kelas 12. Terus gue 12 IPS gue. IPS. Lo berdua, Faisal sama Farel tuh berarti udah dari kelas 10 online ya? Iya, bener banget. Maksud gue nih ya, gue aja yang kelas 12, gue kan sekarang kelas 12, gue IPA nih guys. Gue tuh agak sulit ya untuk kenal satu angkatan gue semuanya. Apalagi kalian gak sih? Kalian nyari temannya gimana sih? Kalau kita paling ini sih lagi Zoom sekolah gitu, kita chat satu-satu. Atau enggak banget, biasanya tuh private chat itu senjata utama gak sih, Sal? Iya, atau enggak paling kalau di WA tuh nanya-nanya tugas, basa-basi, tapi terus ngobrol gitu. Ya biasalah, jalur corona kan. Nah, kalau misalnya menurut gue tuh emang tahu kayak online kayak gini tuh struggle banget gak sih nyari-nyari temen. Nah itu tapi kenapa
pertama kali gue masuk SMA sendiri gitu, gue juga agak culture shock gitu, kayak ini pertama kali gue online, pertama kali gue masuk SMA. Nah cuma di situ gue lebih ke nyari kesempatan dalam kesempitan, mungkin dari Zoom gue private chatinnya satu-satu yang mukanya lucu gitu kayak Faisal, kayak gitu, gue private chatting. Abis itu ternyata Faisal orangnya juga konyol gitu kan, kayak jadinya ngobrol lanjut ke WA gitu sih kalau dari gue. Kalau Wenda gimana? Apa online school ya? Lu kan udah pernah offline nih. Beda banget gak sih, Iya, Nda? kalau gue kan kelas 10 gue udah offline kan, nggak full offline juga sih, udah kayak mau kenaikan kelas tiba-tiba online gitu, kayak shock juga lah yang tadinya semuanya serba offline terus jadi online. Tapi kayak ada untungnya juga sih kalau online ya, jadi kayak nilainya meningkat banget. Sama banget. Iya loh, serius loh. Gue juga. Kan kayak cuma tugas-tugas doang, dan itu kadang maksudnya bisa kayak ngerjainnya bareng sama teman gitu kan. Jadi kayak ada untungnya juga sih online menurut gue. Terus lu nyari temennya sama gitu kayak Faisal sama Farel lewat Zoom gitu-gitu apa gimana? Kalau gue kan kelas 10-nya udah kayak lumayan kenal anak-anaknya kan, soalnya kan IPS tuh kelasnya juga nggak terlalu banyak, kalau di sekolah gue cuma ada 3, jadi kayak dirombaknya ya cuma gitu aja, kayak ya udah kenal gitu loh. Cuma emang yang tadinya nggak terlalu dekat jadi bisa deket banget karena gara-gara sekelas, terus kayak sering tanya-tanya tugas, tanya-tanya materi gitu. Itu kan emang dasarnya gue udah kenal aja gitu sama anak-anak yang lain. Tapi kayaknya saran dari Faisal sama Farel bisa sih gue terapin yang soal Zoom itu, soalnya jujur IPA boleh gue banyak ya. Percaya sama gue. IPA di sekolah gue banyak, gue belum kenal semua lagi. Coba nanti gue ikutin ya. Terus kalau tapi lo berdua Faisal sama Farel itu udah sempet offline kan kemarin baru-baru ini? Iya udah sempet kita. Iya. Ngerasain beda banget gak sih? Maksud Beda. gue sebagai beda anak banget. SMA kan. Gue boleh banget nih tentang kemarin. Boleh, Jadi kan boleh. gini ya, kita kan kemarin kan PTMT ya. Jadi itu kita tuh pertemuan tatap muka cuman terbatas. Jadi itu cuman setengah dari angkatan kita yang masuk gitu kan. Nah, itu tuh pertama kali gue masuk ya, itu tuh bener-bener siapa ini semua? Gue nggak tahu ini, kayak aduh ini apa lagi? Lu siapa? Terus ada orang sapa gue kan, gue kayak mampus gue nih gimana? Lu siapa? Gue nggak kenal. Di situ gue dalam hati kayak aduh siapa ya, mana pakai masker, gue nggak bisa lihat muka secara jelas gitu. Iya, apalagi bener, orang-orang bener. banyak yang di kamera sama di kehidupan nyata tuh beda gitu mukanya. Itu kenapa gue kayak agak-agak panik. Ada juga gue tuh di mana gue merasa ini tuh temennya namanya A gitu, gue panggil A, nggak nengok, terus dia kayak ngeliatin gue aneh gitu, ternyata gue salah orang gitu. Itu kenapa sebenarnya itu sih kelihatan banget sih kayak efek samping dari sekolah online selama hampir 2 tahun gitu. Jadi ya lagian ya, lu guru ngapain lu panggil? Ya beda, bukan guru, Sal. Beda dong, Sal. Ya kan sama semua kan pakai kerudung coklat gitu kan, mirip kali aja lu salah. Gak pernah masuk sekolah juga kan. Iya sih, kalian apalagi belum pernah ketemu sebelumnya kan, tiba-tiba ketemu, wah beda-beda banget tuh. Terus ngomong-ngomong soal cari-cari temen nih, gue denger stereotype yang paling sering antara negeri sama swasta tuh yang bikin beda adalah bahasanya. Bener gak sih, kayak bener gue banget, tuh pokoknya kalau denger orang ngomong terus bisa aja gitu langsung disebut, oh ini anak negeri nih. Lah, tahu dari mana? Gila. Keren. Coba dong dari anak swasta dulu, coba. Bener gak sih ada perbedaan bahasa antara negeri sama swasta? Kalau menurut gue kayak negeri tuh lebih banyak bahasa gaulnya gitu loh. Bener banget. Kayak lu bilang tadi, ya kan? Iya gak sih? Tadi jadi kayak dari lu dengar orang ngomong kayak bisa langsung, oh iya dia ini pasti anak negeri nih. Terus bisa aja lebih detail kayak anak negerinya pasti bagian sini gitu loh. Iya. Tergantung daerah. Iya bener. Jadi kayak dari bahasa aja bisa membedakan kalau ini anak negeri, ini anak swasta gitu sih menurut gue. Emang kalau swasta tuh nggak ada kayak bahasa tentu tuh nggak ada? Ada, tapi kayak lebih dikit gitu loh. Dan katanya nih swasta ngomongnya apa tuh? Kalau di swasta di gua ya apa tuh? Apa ngomongnya? Nabrak mulu. Slow. Apa nih? Coba dulu deh. Kenapa nih? Oh, iya udah gue dulu. Iya udah gue dulu.
Putra terus. Oke, hostnya dulu. Kenapa Oke, hostnya? katanya swasta tuh kalau ngomong tuh kayak pakai bahasa Inggris terus gitu. Bener gak sih? Elit. Enggak juga sih, cuma kalau gue ngerasain kita tuh ngomongnya dicampur aja gitu. Kadang Literally. bisa kayak Which is gitu. Ya kayak kalian tuh kayak literally Tapi- kayak bahasa utama kalian gak sih? Kalian tuh ngomong pasti ngomong sama itu. Guru kalian juga Tapi ngomong kayak gue ya- literally gitu. kalau personally kalau gue kayak gue campur sama kadang bahasa Sunda Lah. gitu, ngerti gak sih, kayak bahasa Oh, Sunda, bahasa karena Inggris, karena lo di Bogor Gue di ya? Bogor. Karena nih swasta Bogor Oh. beda lagi. Ada lagi nih jenis baru nih swasta Bogor. ada Sunda, Indo, kalau Inggris swasta gitu. swasta Jaksel tuh Inggris banget ya, kayaknya Benar. kayak Betul juga. literally witches gitu. Kalau gue sih Oke. campur-campur semua, ada English, Inggrisnya juga, Sunda ada English. Sundanya juga. Bisa, Kalau negeri bisa. gimana tuh? Kalau negeri Rel kasih tahu. Nih, kalau misalnya negeri ya, lu tuh sering banget gak sih denger bahasa-bahasa gaul Jakarta? Kayak misalnya nih, gue coba dong, gue mau ngetes Wenda nih. Wenda kan dari swasta nih ya. Apa nih? Asik, apa Gue nih? kasih Ada suatu quiz. kata, cuman lu nanti tebak Deg-degan artinya nih apa gue. sama Kalau nggak lu tahu, tebak nih ya. Gue kasih suatu kata, lu tebak itu katanya artinya apa atau resapan dari kata apa gitu. Siap ya? oke. Gue kedeg-degan lagi jadinya. Gue mulai dari kata yang paling Gampang dong, gampang. gampang dulu nih. Ada 3 kata deh, gue kasih dulu 3 kata nih ya. Pertama, bakil. Oh, gue tahu bakil balik ya. Yo, Nah, bener. Iya. Itu kita tuh kalau misalnya lagi nongkrong gitu kan, kalau misalnya kita lagi main, gue bakil duluan ya gitu. Itu akhirnya gue balik duluan gitu. Oke. Gue coba yang agak lebih susah nih. Oh, ini level 2 apalagi, nih. apalagi. Rotom. Apa? Rotom. Motor. Anjir, jangan. Keren banget. Lu tahu bahasa kayak gitu lu keren gue banget. coba. Ya, Sip, boleh Sal. Sal, boleh Oke, Sal. apa? Nih, spokat. Sepatu. Wih, Waduh, gila. ternyata anak swasta juga tahu ya, Sal ya. Ih, gila. Wenda, lu mau pindah negeri gak? Kayak gue udah lagi jadi anak negeri ya. Iya. Tapi gue pengen nanya dah ke Wenda deh. Apa nih? Kalau misalnya biasanya kan anak negeri kan suka banget dipakai bahasa-bahasa gaul Jakarta gitu, yang kayak tadi misalnya kayak ngap gitu, kayak Yo, gue cabut ngap. dulu ya, kayak aduh gue lagi kusut banget nih. Biasanya tuh mereka tuh pakai bahasa-bahasa kayak gitu kan. Nah, gue denger rumor-rumor nih, masih rumor-rumor, gue pengen ngeklarifikasi. Bener gak sih kayak kalau misalnya biasanya orang pakai bahasa gitu, anak swasta bisa nganggapnya kayak wah nih anak tuh agak-agak bader atau mungkin agak-agak bertingkah gitu. Bener gak sih, Wen? Gue kadang pernah tuh dapet kayak Mungkin gitu. sebagian besar ada yang berpikiran kayak gitu karena di stereotip di swasta tuh jarang ada yang kayak anak negeri gitu loh bahasanya. Makanya ada pemikiran yang kayak kalau misalkan lu ngomong-ngomong kayak bahasa gaul gitu kayak apaan sih nih orang gitu. Oh iya. Iya, gitu loh. Kita tuh kalau anak-anak negeri tuh paling gaulnya kita balik aja sih, kayak gue jadi euk, bang jadi ngap gitu doang. Iya, benar. Yang kayak apa sih, agit, terus utas Agit, itu dari Utas negeri sih, kan. utas agit. Soalnya di 1, swasta 2, tuh nggak 3. ada kayak gitu-gitu. Oh. Iya, di swasta nggak ada. Utas. Tapi asik sih, jadi nambah kosakata baru ya. Benar. Iya, benar. Oke. Terus, tadi udah ngomongin soal bahasa. Kalau soal seragam, ada perbedaan yang mencolok gak sih dari negeri sama swasta? Mau gue apa lu ini Sal, yang jawab nih Sal? Gue deh. Oke. Nih, kalau di negeri nih biasanya yang cowok-cowok, ini biasanya kalau udah kelas 11, 12 gitu. Kalau 10 biasa masih takut-takut. Belum berlaku ya. Pakai celana pensil. Kalian tahu celana pensil kayak gimana? Tahu. Kayak yang Tahu dong. kecil gitu. Yang Terus yang cewek. sling banget Paham. gitu ya. Nah, itu tuh biasanya tuh kalau misalnya anak negeri ya, mulai dari kelas 11 ke atas, kalau kelas 10 tuh biasanya masih takut, masih matuin aturan gitu. Kalau misalnya kelas 10 udah asik lah. Itu langganan banget gitu, antara misalnya dasinya dilonggarin gitu. Jadi kayak kerahnya dibuka satu. Ya, jadi tuh orang cowok tuh pakai dalaman warna hitam, jadi tuh kelihatannya kayak dalaman hitam tuh gitu. Terus kalian tau gak sih kayak apa sih baju di samping tuh dilipet gitu, jadinya kayak cingkrang gitu. Oh, paham. Itu tuh kalau misalnya seragam negeri tuh kayak gitu-gitu semua gitu. Kalau swasta gimana coba? Kalau swasta ya, kalau misalkan yang cowok kadang sama kayak kalian ya, ada yang kayak celana pensil gitu. Cuma ya
mereka baru beraninya paling kelas 11, kelas 12 karena emang Oh. anak-anak kelas 10 kan masih baru juga kan. Jadi kayak belum yang terlalu berani gimana-gimana gitu. Tapi kalau Sama aja cewek-cewek sih. itu biasanya tuh seragaman misalnya kayak misalnya roknya gitu-gitu juga ya kalau cewek ya? Roknya Iya sih, agak paling ketat bedanya di gitu. rok ya. Agak Kita diketatin roknya gitu pendek ya. Apa Wenda Iya. juga kayak gitu? Oh my god, Rok kita enggak sih. span nggak sih kalau Iya. kita? Rok kita emang agak span kalau rok yang nasionalnya kan. Jadi kayak emang nggak diapa-apain aja kelihatannya span dan agak pendek gitu kelihatannya padahal nggak di gimana-gimanain. Tapi ya tetap ada peraturannya, nggak boleh terlalu span ya. Iya. Betul. Kayak kalau gue kalau misalkan kelas 12 nih ya, kalau misalkan gue kelas 12 kan pasti banyak nih. Mungkin lu juga Rel, lu pakai celana pensil mungkin ya, mungkin. Nih, Kalau lo ngomong gua- gini diincar loh. Diem. Gua enggak, Pak, kalau nonton saya enggak, Pak, saya enggak. gue kalau pakai celana pensil tuh ya, karena gue berat badannya berlebih gitu kan. Gue kayak enggak bakal bisa deh. Gue kayak, Sal, lu mau yoga gitu. Iya. Aduh. Malah jadi legging kan. Gak bakal bisa. Tapi kalian tuh udah ngerasain pakai celana pensil gitu belum sih? Gue nggak bisa. Oh iya, baru. Oh iya. Tapi baru kemarin pas PTM gimana? Masih biasa aja. Kalau misalnya PTM kemana tuh itu tuh menurut gue sih lampu hijau banget ya. Soalnya tuh PTM tuh bener-bener peraturannya tuh belum ketat gitu. Mau misalnya lu pun telat ya, kemarin tuh ada salah satu teman gue tuh yang telat gitu. Telatnya tuh lumayan setengah jaman. Itu tuh nggak dibolangin. Biasanya kan kalau misalnya offline itu kan, aduh 15 menit tadi disuruh balik gitu kan. Ini tuh setengah jam emang nggak disuruh pulang. Iya, kalau misalnya itu kenapa kayak untung aja kalau misalnya PTMT gini tuh peraturannya masih ringan-ringan, jadinya tuh gak diperhatiin banget. Nah kemarin tuh gue merasa kayak wah nih kartu as banget gue nih, jadi gue masuk. Hati-hati udah ya, tolong iya jadi gue nih diliatin bajunya kecil, tanah gue pensil, terus kayak rambut gue masih gondrong, itu tuh jadinya tapi Nah, gue itu lolos gitu dari guru-guru. Gondrong banyak banget yang gondrong. Jadi konsekuensinya nggak begitu berat ya? Gak dirazia gitu ya? Gak dipotong atau diapain gitu? Belum ada sih karena PTM kayak gini sih. Tapi biasanya dipotong. Iya. Berarti sama lah ya kalau hukumannya. Terus kalau misalnya tadi udah ngebahas tuh soal celana pensil, gondrong. Bener gak sih katanya ini stereotip paling utama dari anak negeri nih? Yaitu adalah anak stereotip negeri. Apa dari lu? Bukan dari gue. Ngaku aja. Enggak dong, kita mah damai ya kan? Oke. Stereotip utama dari anak negeri adalah bandel. Bener gak sih? Dari Wenda dulu, jangan dari lu berdua dulu, langsung lari. Oke. Karena di Wenda dari anak swasta gitu, emang iya pandangan ke anak negeri itu apa mayoritas tuh bandel gitu. Iya makanya Wen, bener gak sih? Emang muka gue bandel? Kalau gue sih bukan, malah gue mandangnya kalau misalkan anak negeri tuh kayak anaknya pada hits gitu, ngerti gak sih? Yang bukan yang baru-baru. Selebgram ya? Oh my god, dia kayak kalau misalkan gue ngeliat anak negeri cewek, terus dari penampilannya gue liat pasti nih orang selebgram di sekolahnya gitu, ngerti gak sih? Gue gak mikirnya yang tawuran-tawuran gitu. Jadi gue mikirnya anak negeri banyak. Iya, enggak, gue mikirnya wah pasti ini sekolahnya isinya selebgram semua. Pikiran gitu. Gue gak tau gimana kalau misalkan dari anak negerinya sendiri gimana tuh? Gue nih salah, gue mau ngasih pandangan gue nih. Jadi tuh kalau misalnya lu anggap bandel ya, sebenarnya tuh nggak 100% salah gitu, karena emang kalau misalnya lihat anak negeri terus lu bilang bandel, ya ada yang bandel. Cuman gue juga punya temen ya. Jadi dulu pas kelas 10 gue tuh sekelas tuh. Nah, gue ngeliat tampangnya, gue lihat dari luar itu kayak, ini anak kayaknya tuh anak-anak tongkrongan banget gitu, bau-baunya. Gue ngeliat mukanya tuh udah kayak, mukanya itu udah menggambarkan warkop tau gak sih? Jadi gue kayak, wah ini anaknya pasti tongkrongan banget gitu kan. Nah, terus kayak gue tahu siapa itu. Kayak gue tahu. Terus tuh apa namanya? Ya ampun, gosip. Kemarin pas PTMT kan gue kebetulan kelas 11 ini kan gue gak sekelas sama dia nih. Nah, terus gue iseng-iseng tuh ke kelas dia. Dia lagi belajar, bener-bener lagi belajar. Terus gue tanya, lu belajar apaan bro? Dia bilang, belajar kimia kan. Terus gue mikir, maksudnya gue tahu nih kelas lagi pelajaran MTK. Terus gue mikir lah, lu ngapain belajar kimia pas lagi pelajaran MTK? Ternyata dia tuh belajar buat bab selanjutnya di kimia. Terus gue mikir, MTK sendiri itu udah pusing gitu. Lu belajar kimia di pelajaran MTK itu kenapa? Jadi kayak sebenarnya negeri jangan sampai ketipu, udah banyak gitu orang-orang yang mungkin kelihatannya kayak barbar, kayak abang-abangan, tapi sebenarnya tuh dia tuh orangnya ambis banget di belakangnya. Lu gimana? Jangan suzon dulu, Bener. Gue juga
Gue justru kadang malah gue yang dianggap bandel. Nah itu. Muka begini malah bandel gitu, aneh. Padahal gue cuman ngebongkar motornya doang gitu, nggak macam. Gue juga pengen Gimana nanya nih, sih, Sal? Wenda nih. Kalau Apa? misalnya swasta atau mungkin luar itu kan nganggap negeri tanda kutip agak bandel ya. Kalau misalnya nih kita tuh negeri kadang-kadang nganggap swasta tuh tanda kutip agak-agak sombong. Itu gimana menurut lo, Wen? Kalau misalnya dari lu sendiri. Iya, itu tuh gue juga mau nanya tuh. Bener gak sih katanya swasta tuh elit banget gitu, Ya kayak pulang sombong sekolah ke banget. Starbucks. Betul. Ya pulang sekolah ke Oh my Starbucks God. gitu, gila. Kayak Berat ya kalau- itu ya. kalau Selalu ada dari SG gue Starbucks sendiri- tuh di situ, boomer. Oh my God. Kalau dari gue sendiri sih enggak. Maksudnya kayak yang biasa-biasa aja, kalau misalkan nongkrong ya nongkrong di kafe yang nggak harus Starbucks gitu, ngerti gak sih? Mungkin Kalau lu yang sombong- ngerasa enggak gitu kayaknya. Di mata orang lain kayaknya lu sombong deh. Personally banget gue kayak gue nggak ngerasa sombong sih, tapi kalau opini orang kan juga banyak ya yang bilang swasta Benar. sombong, kayak tadi Farel nanya. Iya. Kayak biasa aja sih kita sebenarnya, nggak yang sombong gitu loh. Nah ini juga nih gue mungkin mau matahin rumor orang-orang. Sebenarnya ya gue tuh juga punya banyak teman swasta gitu kan. Emang kelihatan luarnya tuh misalnya lu lihat SG-nya itu, lu kalau misalnya ada anak swasta ya lu bisa ngeidentifikasi highlight itu biasanya tuh nama-nama negara ya nggak salah. Oh, Itu tuh bendera itu ya? ada pasti banget itu. Highlight Kalau ke misalnya lu bendera. lihat IG-nya udah kayak AUS, JPN, terus pakai bendera gitu kan. Gue kayak wah ini pasti Udah ini udah kayak kelihatan apa banget Apalagi gitu. belum lagi Lihat-lihat nih. Rel kalau misalkan mau ngereketin cewek nih ya. Kalau misalkan mau ngereketin cewek terus IG-nya tuh bendera-bendera tuh udah mundur-mundur. Itu tuh udah kayak itu. Lu bandingin Nggak usah. dia bendera Australia, kita ke Jogja gitu tuh kayak aduh mindernya tuh minder banget gitu. Nah cuman ya orang-orang yang kayak gitu mungkin kita bakal anggap kayak dia high class, dia nongkrongnya di kafe-kafe Starbucks gitu-gitu. Itu sebenarnya cuman gambaran kita ke mereka doang gitu. Karena pas gue temenin itu dia tuh bener-bener fleksibel aja. Gue ajak kayak ke kafe yang kecil-kecil aja yuk, di ayo makan siang di warteg yuk, makanya gue lapar ayo. Jadi sebenarnya tuh emang mungkin kelihatannya kayak mungkin lu bisa bilang dia ke kafe-kafe, cuman kalau bisa lu ajak ke pinggiran dia juga mau. Ya, nggak sesombong itu kayak. Iya, bisa dua sisi, kayak lo bisa, kalau menurut gue ya, kalau swasta mungkin di negeri juga ada ya, bisa yang high class ayo, yang mau makan kayak tadi di warteg juga ayo. Benar. Kayak nggak membeda-bedakan banget gitu loh. Jadi sebenarnya mah nggak ada ya negeri itu bandel, swasta tuh elit banget tuh nggak ada ya. Betul. Orangnya masing-masing. Orangnya masing-masing. Oke. Terus kalau misalnya di sekolah nih, kita ngebahas tentang sekolah dulu nih. Kantin tuh paling identik dari satu sekolah sih menurut gue ya. Kalau gue datang ke satu sekolah, gue bakal kayak ngeliat dulu kantinnya asik apa enggak. Kalau gitu. Nih, gue tuh mau nanya ya, karena di sekolah gue nih nggak ada nih. Bener gak sih di negeri tuh es teh manis dijualnya dalam plastik? Karena jujur aja di sekolah gue nggak ada es teh manis bahkan. Waduh. Gimana tuh Sal? Kantin gak ada es teh manis. Es teh manis tuh itu tuh monopokok gitu. Jadi gue pengen nanya juga deh. Gue kaget nih denger lu bilang gak ada es teh manis di plastik gitu. Lu pernah gak minum es teh manis dari plastik yang ujungnya digigit, dibolongin? Pernah gak lu? Rel, es teh manis saya gak ada. Ya. Iya, kalau di dalam sekolah enggak gitu. Kita bukan ngomongin di luar sekolah nih ya. Iya, kalau ngomongin di dalam sekolah nih. Ya. Biasanya kita tuh kok jajanan di kantin tuh apa sih, Al? Lidi tau gak lu? Lidi yang 2000-an bikin sakit tenggorokan itu tuh. Tahu Lidi. Gue tahu, tapi di sekolah gue, di sekolah kita nggak ada nggak sih, Nda? Iya, sekolah kita nggak ada. Di kantin kalian ada apa? Kayak gitu. Kalian Wagyu A5. Jadi salmon. Enggak segitunya sih. yang masak jadi Gordon Ramsay. Gimana tuh, Wen? Kalau misalkan kantin gue sama kantinnya BK tuh kayak kita namanya ada kantin dalam dan kantin luar, tapi itu dalam satu lingkup gitu loh. Kalau kantin dalam itu yang masak kayak dari sekolah gitu loh. Nah di kantin dalam tuh kayak ya masakan rumah, kayak kita nyebutnya catering karena masakan rumah gitu. Terus kayak nasi goreng gitu nggak sih? Iya benar. Terus kayak kalau misalkan es teh tuh yang adanya teh botol, es tea gitu-gitu loh. Tapi bisa juga diplastikin gitu. Iya. Terus kalau misalkan yang di kantin
kalau misalnya di kantin luar tuh ya biasa kayak bakso, bubur gitu. Apalagi ya gue lupa dia udah lama nggak sekolah. Iya kayak gituan gitu. Kalau Kalian tuh pernah nggak sih? Apa? Kalian pernah nggak sih beli bakwan cuman gak bayar gitu? Kalau anak negeri itu tuh suka banget gitu, misalnya kayak kalau misalnya kita bakwan tuh udah di keranjang, udah kita tinggal ambil, habis itu bayarnya tuh entaran. Kalau misalnya udah kenyang baru kita bayar gitu, jadi nggak bayar di awal kan. Nah, itu ibu ibu kantinnya itu kayak baru goreng nih, dari belakang, set loko hilang. Ya iya, udah habis. Biasanya tuh kita tuh suka banget gitu kayak ambil 5, bayarnya 2 doang. Kita bilang, Bu, 2 gitu. Kita ambilnya 5 cuman. Nah, kalian tuh gak ada gitu kayak gitu-gituan. Kita susah ya kalau kayak gitu ya. Iya susah, tapi kalau misalkan gue kayak bukan bakwan sih. Permen sih paling kalau kayak gitu. Iya, paling cuma karena permen doang. Kan gede ya. Iya, susah ya kalau yang lain gitu. Kalau makanan di kantin negeri itu apa aja sih? Paling ayam geprek gitu. Indomie atau apalagi gue kalau dari misalnya menu makanan dari negeri sendiri tuh kita tuh nih favorit gue ya. Gue ngasih tau nih makanan favorit gue di kantin nih. Gue tuh biasanya kalau beli makanan tuh biasanya tuh ini terus nih. Atau enggak cilok, ya enggak salah. Cilok. Iya, cilok. Bakwan. Terus kalau enggak kalau misalnya gue lagi tajir nih, kalau misalnya gue lagi ada duit lebih, gue bisa beli bakmi. Tapi kalau misalnya duit gue lagi seret, ya udah gue bisa beli martabak telur. Udah itu udah ada paket lengkap banget gak sih, Sal? Iya, atau enggak Indomie sama nasi. Nah, itu kalau misalnya lu pun dari lagi awal-awal bulan gitu. Iya. Mau tahu gak? Di sekolah gue tuh gak ada Indomie. Gak ada. Wah, Sal, kacau sih, Sal. Indomie gak ada. Kacau. Menu wajib segala situasi dijual, Sal. Lu mau kita subsidiin Indomie sama es teh ya? Nah, buat sekolah kalian. Kalian harus merasakan biar kalian minum es teh dari plastik yang digigit ujung itu tuh. Rasanya tuh beda cuy, kayak 3 kali lebih nikmat gitu. Gak ada kayak Indomie yang dimasak setengah mateng kayak masih keras-keras gitu. Aduh. Itu enak banget sih. Di kantin kita gak ada tuh kayak gitu. Gue ngomong deh sama kepala sekolah kalian, gue ngobrol deh sama kepala sekolah kalian buat taruh Indomie sama es teh gitu. Biar tahu kehidupan. Kita harus main ke sekolah mereka gak sih? Iya sih. Biar main Indomie gitu. Itu dibanding ya. Tuh banyak banget ya. Ada basreng, ada makaroni kering. Wah, banyak banget. Dah, lu harus cobain. Cuma enak makaroni banget. Kering. Oke. Terus kalau misalnya ngomong-ngomong soal kantin tuh, kalau orang nyebut kantin itu pasti udah kayak kepikirannya sama bolos. Bahkan bukan istirahat, tapi bolos. Iya. Ya kan, karena kalau misalnya mau kemana kantin, lu lagi bolos ya? Gitu pasti langsung. Ya kan? Terus gue pernah dengar dari teman-teman gue bahkan yang di negeri, mereka bilang kayak, iya kita tuh sering ke kantin karena sering ada jam kos. Bener gak sih kalau di negeri tuh lebih sering ada jam kosnya? Coba Sal. Kalian tahu nggak? Boleh Sal. Di negeri itu jam kos itu mata pelajaran. Betul banget. Nih, misalnya ya, misalnya nih Bek ya, lu nanya ke gue, Rel, lu pelajaran hari Jumat apa aja? Gue bakal jawab tadarus, kimia, sama pelajaran kosong. Jadi pelajaran kosong itu udah bagian dari mata pelajaran gitu. Jadi bener-bener termasuk ya. Betul banget. Termasuk. Biasanya itu guru-guru yang sering yang jam kosong gitu guru-guru favorit kita sebenarnya, kayak, guruku sekarang siapa? Guru si ini. Pasti gara-gara itu ngasih jam kos terbanyak gitu. Dan iya, tempat pelarian kita tuh pasti kalau nggak kantin, toilet, apa nggak masjid, ya nggak Sal? Ya masjid nggak tentu ibadah sih. Iya. Biasanya juga bisa sarana ngadem gitu. Oh, baik. Kalau swasta juga banyak gak kayak misalnya lagi pelajaran terus tiba-tiba ke kantin gak balik-balik lagi sampai pulang gitu? Kalau gue sendiri sih ngerasanya jarang banget ada jam kos ya kalau di swasta tuh. Kayak bahkan gak pernah gak sih Bek? Tapi kayak gurunya tuh pada rajin-rajin semua loh kalau swasta. Gak pernah ada jam kos gitu. Kalaupun sekalinya ke kantin di pelajaran tuh kita balik. Maksudnya kayak beli apa tapi balik lagi ke kelas gitu loh. Jadi nggak nongkrong di kantin gitu ya? Iya. Karena kebetulan kantin kita agak deket ya sama ruang guru, jadi sama ruang guru sebelahan banget. Jadi susah. Kita nggak bisa. Sulit. Rel. Ini mungkin guru-guru kita itu lagi ngurusin kelas 12 mungkin. Jangan susah dulu. Mungkin mereka lagi ngurusin tryout gitu.
Oh iya, gue Langsung juga Sur. pengen. Gue pengen nanya nih ke Apa swasta tuh? nih. Jadi kalau misalnya ngomong-ngomong tentang pelajaran kosong ya, biasanya tuh negeri tuh ada ritual-ritual nggak sih, Sal? Kita tuh biasanya ada kegiatan-kegiatan rundown yang sering kita lakuin kalau misalnya itu jam kosong gitu. Jadi itu pertama, salah satu anggota di kelas kita tuh bakal kita gunain sebagai tanda kutip kacung. Kita gantiin kayak, lu jagain depan kelas ya. Jadi dia tuh sebagai sapam di kelas kita. Kalau misalnya ada guru radius 5 meter, kita langsung ngomong, woi ada guru woi. Nanti semua langsung pada balik lagi. Nah, Dan yang gue heran sampai sekarang nih, kok dia mau? nah itu pertanyaan, Iya. kok dia mau gitu. Pertanyaan Dia gue juga mau. sih. Bingung Kok ya. dia mau? Nah, terus kita bisa di Setiap kelas kalau tuh, dia ke kantin, gitu, nitip. Jadi 15 orang nitip. nah iya. Terus ya kalau Kok dia misalnya mau pelajaran ya? kosong, biasanya kita ngapain dah, Sal? Ada 2 kegiatan wajib nggak sih, Sal? Apa tuh? Ada. Satu, Ngapain kita tuh? main kutem. Kalian tau kutem nggak? Kalau di Apa tuh? Kutem, apa gue tuh? kalau di kelas gue namanya kultom. Kutong. Kalau gue kutem. Itu apaan tuh, Sal? Apa tuh? Apa tuh? Kuda tomplok. Kalian nggak tahu? Oh, I know yang Gue tahu. dimainin cowok-cowok gitu bukan sih? Betul banget. Itu tuh kegiatan wajib banget kalau misalnya jam kosong. Itu jadi Oh tuh my God. gue pernah tuh lagi main kutem. Jadi kutem tuh kan kayak lu lompat abis itu kayak ke punggung temen lu ya. Nah, Iya, gue tuh iya, jadi iya, kudanya, iya. cuy. Gue jadi yang jadi buat Yang di nahan bawahnya badannya itu. gitu kan. Iya, gue Yang di selesai bawah. main ya. Gue selesai main tuh gila punggung gue itu gila sakit banget. Gue pulang sekolah bawa tas itu bah. Gue bawa tas udah kayak berasa beban hidup tuh, masih gue beban hidup gitu di punggung gue, gila sakit banget sih. Terus lu pasti ada nih satu kelas tuh kayak yang badannya si kecil alias gede banget gitu, terus main tomplok. Dia Yang nggak tahu loncat dirinya gitu. yang gede malah lompat. Loncat tuh kayak udah kayak kretek abal-abal tuh kayak trak, gitu. Terus biasanya tuh kalau misalnya kutem tuh celana robek nggak sih, Sal, seringnya, Sal? Celana robek tuh Memakan kayak korban kayak ya. sehari-hari gitu, memakan korban. Udah kayak ya udah. Jadi tuh Faisal tuh pernah apa Gak kan yang pas gimana. main kutem ya. Si Faisal tuh tiba-tiba tanya robek depannya. Itu aduh bener-bener konyol banget dah. Ini jadi gue kebetulan pas bagian loncat ya. Ini bagian lutut kiri, bawah nih ya, lutut kiri, sampai lutut kanan robek. Wah. Jadi, Iya, dan gue duduk depan kipas. Itu antara masuk Gue angin duduk gitu. depan kipas. Tasnya gue taruh bawah, seadem banget. Balik-balik masuk angin. Terus ya apa namanya kegiatan Balik-balik satu masuk lagi nih, Sal. Kegiatan satu lagi ada 2 nih. Satu kutem, nah satu lagi nih. Apa tuh Kita satu lagi tiba-tiba tuh? tuh jadi artis dadakan, tau gak sih lu? Jadi ajang mencari bakat. Yo, Indonesian Idol abis orangnya. Waduh. Jadi kita ngapain tuh, Sal? Indonesian Idol. Nih, jadi tuh ada gitar slash alias sapu lidi. Betul banget. Jadi di depan kelas gitu, di depan papan tulis ada yang nyanyi terus main gitar, si ember pelan dipakai gendang gitu. Pokoknya gila dah. Iya, itu tuh Terus tapi ya walaupun si anak yang dijadiin kacung tadi itu selalu masih ada di depan pintu gitu kan. Ada guru langsung duduk semua. walaupun kayak konser-konser murahan gitu tapi itu asik banget, Bah. Jadi itu kayak nanti ada yang main gitar tapi gitar itu sapu, nanti ada yang pakai ember jadiin kahon gitu. Nanti udah satu kelas pakai flashlight dari HP itu berasa konser gitu, bener-bener rasa pensi di kelas. Itu kayak asik banget gitu. Nanti kalau misalnya bener tuh yang jadi kayak yang disuruh dijaga depan kelas, kalau misalnya woi guru langsung pada bubar, langsung pada lari, langsung pada grafis, gurunya ngelihat aman. Nanti kita konser lagi gitu tuh. Kalau misalnya jam kosong di negeri biasanya kayak gitu. Adrenalin, mengacu adrenalin. Bener banget. Kalau swasta ada nggak sih seru kayak gitu? ya. Kayak kalian tuh ada konser. Kalau swasta yang tadi meskipun kita jarang ada jam kos, tapi kayak sekali 2 kali tuh tetap ada jam kos karena gurunya lagi berhalangan gitu. Ya kita nyanyi-nyanyi juga, kadang kayak ada yang bawa gitar gitu loh. Kalau misalkan nggak ada kayak kita nyari gitar ke kelas sebelah gitar. Dia konsernya berkelas, Sal. Kita pakai sapu lidi. Sapunya aja bulunya udah hilang-hilangan. Itu suaranya tuh pakai imajinasi. Betul. Yang penting kerasa di hati aja. Iya. Tapi kita nggak ada tuh main yang kuda-kuda itu, kita nggak ada sih. Nggak ada. Coba deh, sih. coba. Jangan dong. Coba. Bahaya ya, gue lihat-lihat ya. Jangan dong. Terus kalau ngomongin soal keseharian di sekolah, pasti ada kan di setiap sekolah yang namanya pensi atau enggak acara-acara gitu. Ada nggak sih acara yang kayak menurut lo di sekolah lain tuh nggak ada? Dari Wenda, coba deh. Kalau gue sih
dari swasta kayak misalkan karena kalau gue swasta Katolik jadi kayak ada yang peringatan Santo gitu loh. Jadi yang kalau misalkan kayak Santo Fransiskus contohnya kayak kita tuh ada acara gitu di apa? Lebih ke keagamaan ya. Mana? Iya, jadinya Iya, jadi lebih ke keagamaan ya. agamaan kalau yang beda gitu loh. Sisanya sih Sisanya nggak ada. sama. Classmate juga kalian juga ada kan pasti. Ada. Ada. Iya, cuma keagamaan doang sih bedanya. Kalau gue sih gitu, kalau di negeri gimana tuh? Gimana tuh Sal? Kalau negeri sih ya kita nggak ada yang kayak gitu-gitu ya. Maksudnya yang keagamaan gitu. Ya paling ya maulid gitu-gitu ya, bulan puasa, pesantren kilat gitu-gitu. Tapi buat gitu yang ya. kayak buat yang umum-umum gitu, yang kayak classmate, Valentine gitu-gitu kayak kita sama-sama ada gak sih? Iya, cuman mungkin gini, perbedaannya tuh di pelaksanaannya gak sih? Mungkin kita secara event-event secara itu sama, tapi pelaksanaan nih, yang paling menonjol tuh di Valentine asli dah. Nih ya, lo kalau misalnya pendidikan negeri sama swasta itu lo mau beda itu beda tuh jauh banget itu. Kalau misalnya anak swasta tuh, kalau misalnya anak negeri itu udah ngasihnya beng-beng sama coklatos, itu dah. Kayak biasanya beng-beng 2 biji, coklatos 4 biji. Silver Queen. Coklatos udah, dar. Itu udah so sweet gitu bagi kita. Kalau misalnya kan pakai hampers gitu ya. Kalau di swasta tuh biasanya kita Valentine digabungin ya baik sama apa Chinese New Year gitu Chinese loh. New Year, Imlek kayak sama Imlek kan sama Valentine. Valentine. Jadi kita gabungin kayak ada satu hari di mana kita nggak ada pelajaran, terus kayak kita kumpul di aula, terus ada acara-acara gitu, ada yang perform gitu-gitu sih. Kalau Valentine kita. Seru juga ya, ada perform gitu ya Sal ya. Tapi kalian ada nggak sih kayak di sekolah kalian ada manifest gitu nggak sih? Yang kayak surat rahasia buat ini gitu. Ada kita. Sih. Ada. Tapi kita kayaknya nggak aktif banget deh. Karena setahu gue di negeri itu lumayan aktif kayak manifestnya gitu. Gue pernah tuh dapet tuh, cuman kayak ngajak berantem. Itu kayak so sweet dong Sal. Enggak romantis. Bukan so sweet. Bukan so sweet, Sal berantem yuk. Kirain ada nyatain rasa. Mungkin gini nggak sih Sal? Lo ngomongin gue di prosotan kan gitu. Mungkin nggak sih apa ada satu event mungkin yang kita tuh per minggu kali, gue nggak tahu nih di swasta apa nggak, tapi kita tuh waktu itu ada event per minggu nggak sih Sal? Apa tuh? Ada. Lu. Itu tuh apa ya? Jadi tuh biasanya nih ya, kalau misalnya lu setiap hari Senin deh, misal lu pacaran nih ya. Nah terus tuh biasanya kan lu pacaran kan balik kanan bubar jalan ya, itu tuh udah aba-aba paling kita tunggu tuh tiba-tiba udah pas di akhir-akhir acara istirahat gerak. Wah udah itu tuh berarti eventnya dilaksanakan. Iya itu tuh langsung panik semua, itu tuh razia men, sumpah itu tuh kalau misalnya per minggu osis pada di depan semua. Ya udah tuh tiba-tiba nggak dibubarin, terus wah itu jantung gue udah pargoy duluan, sumpah itu udah kayak wah itu tuh gue udah deg-degan abis gitu kan, wah mampus rambut gue gondrong, celana gue begini, kaos kaki gue nggak pakai, wah itu per mingguan itu, aduh kalau di negeri itu biasanya tuh paling menakutkan. Tapi itu tuh wajib gitu ya, kayak pasti ada mingguan gitu. Dadakan aja. Iya dadakan biasanya. Jadi misalkan minggu di bulan misalkan Oktober ya. Di minggu pertama Oktober ada, minggu kedua nggak ada, minggu ketiga bisa jadi nggak ada atau ada. Pokoknya random aja deh. Sesuka hati gurunya aja udah. Tapi itu kalian kayak razianya pas dikumpulin di satu tempat gitu ya. Jadi kayak semua. Jadi nggak bisa kapan. Biasanya habis upacara gitu. Sih. Habis upacara udah. Razia daleman hitam. Wah. Itu tuh udah panik banget itu gue. Pakai dalaman hitam tuh nggak boleh? Nggak boleh. Emang nggak boleh? Tapi kalau misalnya soal pelajaran gitu kan, apalagi ada yang IPA, ada yang IPS, dari negeri sama swasta tuh ada perbedaan yang signifikan banget nggak sih? Apa sebenarnya sama-sama aja? Siapa dulu nih? Sok. Siapa dulu nih? Wenda dulu. Wenda deh. Kalau misalkan dari gua nggak ada yang gimana-gimana, menurut gue kayak sama-sama aja. Kalau sama negeri ya, nggak tahu kalau misalkan di negeri gimana tuh. Lu Sal dari IPS gimana Sal? Kayak pelajarannya sama aja nggak sih? Maksudnya kayak materinya sama, paling ya gurunya sih. Nah mungkin yang bikin beda tuh gurunya sih. Mungkin berbeda dari IPA IPS tuh yang menurut gue yang paling menonjol tuh dari bawaannya aja nggak sih? Misalnya kalau misalnya anak IPA tuh lu ngeliat anak IPA tuh bawaannya tuh udah kayak pinter gitu, kayak udah ambis atau enggak kayak stres gitu kayak. Nah sebenarnya kalau misalnya lu lihat sendiri ya, IPA sama IPS tuh bebannya sama men, kayak IPA apa sih ada kimia,
ada fisika, MTK wajib, MTK minat, walaupun gak ada minat sama MTK, tapi ada aja tuh minatnya kan. Lu kalau misalnya ke IPS itu juga banyak, ada geografi, ada sosio. Iya sih. IPS tuh lu sosiologi, sejarah minat, sejarah wajibnya udah susah. Sejarah minat, terus ekonomi. Itu tuh mungkin nggak ngitung-ngitung ya, nggak banyak ngitung-ngitung. Cuman lu kalau lihat teksnya segini gitu. Benar-benar kalah ya. Sejarah tuh buset, gila. Proklamasi aja kalah ya. Pas ulangan gitu kan. Belum pas ulangan gitu kan. Waduh, baca sejarah dulu. Iya, dan tapi ya hebatnya anak IPS nih menurut gue, di mana mereka bebannya sama-sama IPA, cuman mereka tuh bawaannya lebih santai aja gitu, kayak mereka masih nongkrong. Bener. Cuman padahal mereka di belakang udah masih stres juga, kena mental juga, cuman kayak mereka masih santai aja bawaannya. Menurut gue sih gitu. Iya. Berarti kalau masalah IPA IPS itu semua sekolah sama lah ya. Sama sih sebenarnya sih. Sama ya. Kurikulum juga kita sama. Gue mau nambahin dikit buat yang pas pelajaran IPS tuh kan kalau IPA kan ngitung-ngitung ya. Maksudnya kayak ya logika gitu-gitu lah. Kalau misalkan IPS tuh kayak kebanyakan menghafal gitu gak sih? Iya, kayak menghafal. Belajar masalah sejarah kalau misalkan iya, pelajaran kayak gitu-gitulah. Benar-benar. Enggak semuanya masa lalu dong. Masa lalu mah tinggalin aja. Aduh. Seru. Berarti sama lah ya kalau soal pelajaran di swasta sama di negeri. Sama-sama. Oke. Kalau soal ekskul, ini kan pasti nih orang-orang anak-anak SMP yang mau masuk SMA ngeliat juga nih ekskulnya gimana sih, sekolah ini, sekolah itu. Dari sekolahnya Farel sama Faisal, ada nggak sih ekskul yang kayak bukan paling ya, ekskul yang menurut lo kayak, oh ini nih ekskul yang sekolah gue lagi tonjolin di luar basket ya. Ini basket tuh kayak umum gitu kan. Banget ya, oke. Apalagi sekarang lagi DBL kan ya. Iya, lagi DBL. Makanya di luar basket ya. Benar. Mungkin kalau misalnya dari 61 sendiri ya, ekskul tuh ada, tentunya pasti ada. Menurut gue sih setiap sekolah tuh pasti ada kayak ekskul satu di mana mereka tuh ada di sekolah ini cuman gak di sekolah lain. Nah, kalau misalnya di 61 itu tuh sendiri tuh ada pers ya, Sal ya. Yoi. Nah, pers itu apaan sih, Sal? Nah, pers itu kebetulan gue juga pers itu apa? Pers itu gue anak pers. Pers tuh kayak wartawan sekolah lah. Kayak bidang jurnalistik gitu. Kayak misalkan kalau misalkan ada acara apa, selalu ada kita yang ngerekam, kita yang ngeredaksi langsung on the spot gitu. Terus kalau misal kita ada kayak tahunan gitu, per semester sih jatuhnya, per semester gitu ada majalah, kita keluarin majalah. Kita jadi sekolah punya majalah sendiri. Jadi kayak rekapan 1 semester, 1 tahun gitu-gitu. Nah, kalau misalnya buat gue tuh apa namanya, yang buat gue nih ya, kan tadi kan ekskul. Kalau misalnya buat gue tuh setiap sekolah tuh punya ekskul spesial masing-masing. Nah, cuman kalau misalnya dari negeri sendiri, ini nggak tahu kenapa gue rasain adalah di mana kalau misalnya di suatu event nih, kita bilang misalnya event gede, misalnya event nasional gitu, semua ekskul tuh bener-bener nyatu banget gitu loh. Kayak misalnya nih pembukaan dari Paskibra Pramuka, nanti dokumentasinya sama pers, nanti ada isi acara, ada ekskul band. Jadi itu bener-bener semua ekskul dalam suatu acara besar tuh bener-bener gabung. Jadinya tuh acaranya tuh bener-bener kayak keseluruhan banget gitu. Kalau misalnya gue di negeri tuh ngerasa tuh mungkin spesialnya tuh itu, jadi kayak bener-bener nggak ada ekskul yang ketinggalan gitu. No one left behind. Asik. Tapi kalau swasta gitu ada gak sih kayak ekskul yang cuman ada di situ? Kalau misalkan di sekolah ekskul renang gitu? Kayak, kalau renang gue ada di sekolah gue. Oh ada? Wah. Kita renang pas banjir sih. Pas banjir gitu. Gak gitu dong. Seriusan? Kalian gak ada? Gak dong. Gak ada kita. Gak ada. Oh, kalau kalian ada sekolah apa aja coba yang hari? Paling ada sih anak-anak sekolah kita yang ikut klub sih, bukan ekskul gitu. Ikut klub luar sekolah. Oke. Sekolah kalian ada kolam renang? Enggak gitu. Enggak sih, kebetulan enggak sih ya. Kita tetap nyewa di luar. Tetap nyewa di luar sekolah kalau renang. Tapi yang gue ya kayak basket, futsal gitu-gitu doang sih. Maksudnya kayak semua spesial gitu kalau podcast gue. Ada ekskul podcast? Gak ada. Belum ada. Gak ada dong. Masih ada ya. Belum ada. Kalau gue di pers ada podcast. Kalau kita nggak ada. Tapi maksudnya kayak
kita punya podcast sendiri tapi kayak yang bukan ekskul gitu loh. Maksudnya kayak ya podcast biasa aja gitu. Oke. Dari OSIS sih kalau kita. Kalau misalnya soal OSIS, MPK, terus pensi itu basic lah ya. Itu semua sekolah pasti basic punya. Semua sekolah ada. Semua sekolah pasti punya. Semua sekolah punya jagoannya masing-masing. Jadi kalau kita bahas itu bakal jadi satu episode sendiri. Bener. Panjangan. Nggak usah ya. Kita nggak usah bahas itu. Jadi sebelum kita tutup, nih gue mau minta dulu nih. Sepatah dua patah kata dari masing-masing kalian soal negeri versus swasta. Tapi mohon maaf, jangan terlalu panjang-panjang karena durasi ya. Kalau lu kepanjangan, kita bisa bikin satu episode lagi. Siap. Boleh. Ayo, siapa duluan? Siap. Kayak negeri dulu deh. Ujangannya dari Paduka Farel dulu ya. Oke. Mungkin kalau misalnya kata gue anak IPA kata-katanya tersusun rapi. Enggak, kalau misalnya nih lu dengerin dari tadi ya, kita kan dari latar belakang berbeda-beda gitu. Gue sama Faisal dari negeri, gue IPA, Faisal IPS. Terus Wenda sama nih hoster kece kita Rebecca itu dari latar belakang swasta gitu. Jadi kita sebenarnya itu kan beda-beda. Cuma kalau misalnya lu dengerin dari tadi ya, sebenarnya tuh perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan gitu. Itu semua tuh benar-benar subjektif banget gak sih? Jadi tergantung dari orangnya kembali gitu. Jadi kalau misalnya benar. Swasta kayak gini, negeri kayak gini, itu sebenarnya nggak bisa gitu. Jadi menurut gue bahkan ya, dengan kita ada perbedaan latar belakang dari sekolah gitu, kita tuh bisa jadi saling gali satu sama lain gitu. Gue bisa tahu, oh swasta tuh ternyata begini, ada perbedaan, ternyata tuh di sekolah lain tuh ada begini. Sedangkan kalian juga bisa tahu di negeri ternyata tuh kita kekonyolannya kayak gini dan bagaimana itu. Menurut gue sih jadi kayak nggak bisa diberi secara spesifik. Jadi kalian jangan kayak wah swasta gini, negeri gini, persepsi kalian sih menurut gue sih itu salah sih. Tapi gue masih ini sih sama ST sama Indomie di sekolah kalian nggak ada. Aduh. Sih. Heran. Balik lagi yang Indomie. Gue masih heran banget kenapa nggak ada. Mungkin di swasta lain ada kali. Sekolah gue doang kali ya, nggak tahu sih kita. Kayak sekolah kita doang ya nggak ada. Faisal ada nggak nih kata-kata penutup? Paling gue lumayan sama kayak Farel sih, jangan mengkotak-kotakan anak swasta begini, negeri sih kayak gini. Bahkan di dalam sekolah itu ada kayak stereotipnya sendiri, IPA gini, IPS gini. Menurut gue sih jangan dibikin kubu-kubu lah. Jangan terlalu terpaku ya. Kayak kita semua sama aja gitu. Iya. Soalnya kalau misalkan mau bandingin IPA IPS gitu, sorry. Kalau IPA IPS gitu bahkan ada sekolah negeri lain gitu yang IPA-nya justru IPS-nya justru lebih bagus dari IPA-nya. Jadi kan biasanya sekolah-sekolah IPA-nya bagus banget, IPS kurang gitu-gitu. Jadi ya nggak bisa dikotak-kotakin gitu. Betul. Yes, setuju. Benar-benar. Terakhir dari Wenda, coba Wenda, gimana Wenda? Kalau dari gue sih ya cuma nambahin dari apa yang Faisal sama Farel bilang ya, kayak jangan membeda-bedakan antara swasta dan maksudnya kayak gimana ya? Ya kayak jangan mengkubu-kubukan antara swasta dan negeri. Kayak yang udah kita bahas kayak opini-opini orang yang katanya negeri berandalan, swasta ya udah ternyata enggak kan aslinya. Dan apa yang kalian dengar dari tadi ternyata kayak anak swasta dan anak negeri obrolannya nyambung gitu kan. Jadi ya jangan mengkubu-kubukan antara anak swasta dan anak negeri sih gitu. Setuju. Setuju banget. Berarti kesimpulannya hari ini kita kan tadi udah nge-breakdown satu-satu nih stereotype yang ada. Sebenarnya tuh anak negeri sama anak swasta tuh sama-sama aja gak sih? Karena kayak kalau dari sekolah tuh sama-sama aja, jujur aja. Tapi balik lagi, yang bikin beda tuh orang-orangnya tersendiri. Ada oknum-oknum yang bikin perbedaan itu. Jadi kalau misalnya kalian lagi bingung mau masuk ke negeri atau masuk ke swasta, kalian pikir-pikir dulu aja. Karena nanti kan yang ngejalanin kalian cocoknya tuh belajarnya kemana gitu. Karena mau negeri, mau swasta, mau homeschooling, mau apapun semua bagus kalau misalnya kalian niat. Betul. So, kalau menurut gue sih kita udah kelar lah ya, nggak ada lagi nih yang bikin pertanyaan-pertanyaan di antara negeri dan swasta. Setuju gak? Setuju. Apa masih ada yang perlu dikelirin lagi nih? Setuju. Udah nih, paling kan? itu sih tambahin Indomie sama es teh. Apa? Oh. Ini lagi. Masa dendam. Balik lagi ya. Indomie dan es teh. Daripada
Faisal semakin ngegas soal Indomie dan es teh. Jadi kayaknya kita udahan aja sampai sini aja. Makasih udah dengerin podcast kita hari ini. Maaf kalau misalnya ada kesalahan teknis atau informasi kurang tepat. Kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dadah! Dadah!